Oke, kita mau berdoa ya. Sebelum kita mulai hari ini, Mazmur 145 bagus nih. 145 Mazmur 145 bicara tentang pribadinya Tuhan dari tulisannya Daud. Oke, kita berdoa ya. Tuhan, aku sungguh bersyukur bahwa Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang kuat menopang hidup kami. Karena sampai hari ini kami sadar bahwa kami punya banyak keterbatasan dan kelemahan, dan kami semua ada sampai hari ini karena pertolongan Tuhan, karena penjagaan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau mengenal Engkau, mengenal pribadimu lebih lagi Tuhan. Aku percaya Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas itu akan bekerja kepada setiap masing-masing individu Tuhan yang join di live talk ini, ataupun bagi setiap orang yang mungkin cuma lalu lalang doang, tapi aku percaya bahwa firman ini adalah firman yang hidup, yang akan dipakai Tuhan untuk bekerja, untuk mengkaryakan kebenaran itu, sehingga mereka bukan hanya tahu kebenaran, tapi hidup dalam kebenaran itu. Karena aku percaya Tuhan, kebenaran-Mu membebaskan, kebenaran-Mu itu membuat kami meninggalkan kebiasaan lama, dosa, kejahatan kami. Semua yang cemar itu dapat kami tinggalkan, dan kami hidup dalam kebenaran yang membebaskan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo semua, shalom, selamat siang yang baru join. Hari ini mau baca Mazmur 145 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Ya, seperti biasa kalau misalnya punya gadget lebih ya, boleh baca di sebelahnya, atau masih punya Alkitab ya kan, boleh buka supaya kita baca sama-sama. Mazmur 145 ayat yang pertama. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allah, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Jadi Daud itu mau mengagungkan Tuhan, ya, mengagungkan Allah, dan Daud menempatkan Allah itu sebagai rajanya. Nah, ini jadi satu kata kunci ya untuk renungan hari ini. Daud mau memuji nama Allah, Daud mau memuji nama rajanya untuk seterusnya dan selamanya. Tapi kan Daud kan gak selama-lamanya ada ya. Daud kan gak selama-lamanya hidup, karena kita tahu Daud akhirnya mati. Maksudnya apa dari Mazmur ini? Ya, kita baca. Jadi, Daud sepanjang Mazmur ini, Daud itu lagi mengungkapkan ya Allah itu sebagai raja. Bukan hanya sebagai raja, tapi raja yang baik. Seperti apa raja yang baik? Ya nanti kita belajar pribadinya seperti apa, karakternya seperti apa kepada rakyatnya. Karena konteksnya raja dan rakyat gitu ya. Ayat yang kedua. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Jadi ini ungkapan Daud, bahwa Daud inginnya setiap hari, setiap saat Daud mau untuk memuji Tuhan. Untuk selamanya Daud itu bisa hidup. Daud ingin selamanya itu untuk bisa memuji Tuhan. Seperti apa sih pujiannya Daud? Seperti apa cara Daud memuliakan Tuhan? Daud bilang, besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Jadi Tuhan itu besar ya, karena kebesaran Tuhan itu membuat dia itu sangat terpuji, ya, sangat dimuliakan, sangat dihormati, sangat diagungkan. Dan kebesaran Tuhan tuh gak pernah terduga, gak bisa kita duga. Hari ini kita melihat kebesaran Tuhan, besok lagi kita melihat, wah ini kebesaran Tuhan di area, di titik, dari sudut pandang yang berbeda, ini luar biasa banget gitu ya. Wah ini kebesaran Tuhan yang saya alamin ya beda banget sama yang saya alamin di bulan lalu. Yang pasti Tuhan itu selalu ingin menyatakan kebesarannya bagi setiap orang. Ya, masalahnya adalah kita peka nggak nih, kita nyambung nggak nih kalau kita lagi dikasih kesempatan untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Ayat yang keempat, angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Jadi Daud bilang, angkatan demi angkatan, generasi demi generasi akan memegahkan pekerjaan-pekerjaannya Tuhan,
ya perbuatan tangannya Tuhan, dan akan memberitakan keperkasaannya Tuhan. Jadi Tuhan itu perkasa, dan setiap orang yang menyaksikan keperkasaan Tuhan itu gak akan hanya diem untuk dirinya sendiri aja, oh ya aku udah melihat keperkasaan, enggak. Pasti karena keperkasaannya Tuhan itu sangat luar biasa, buat kita kagum ya kan, buat kita terpukau, buat kita terpesona, pasti kita pengen untuk selalu memberitakan keperkasaannya Tuhan. Makanya kalau misalnya ada orang dengan kesaksian dan kayaknya dia menggebu-gebu banget gitu ya, saya tuh juga nular gitu ya semangatnya, saya nular juga sukacitanya. Kenapa? Wah dahsyat banget ya. Meskipun orang lain yang ngalamin keperkasaannya Tuhan, meskipun orang lain yang menyaksikan kebesarannya Tuhan, tapi sukacitanya tuh nular ke saya gitu ya. Wah emang Tuhan tuh keren banget ya. Tuhan bisa lakukan cara yang ajaib untuk tolong kamu. Tuhan bisa bekerja dengan cara yang di luar daripada logika manusia untuk menyatakan bahwa dia hadir. Tuhan itu keren banget ya, dia bisa pakai cara yang gak pernah saya duga juga nih, saya baru tahu nih gitu kan, cara Tuhan bisa seperti itu. Dan kita yang dengar kesaksian itu, iman kita jadi bangkit, semangat kita jadi menyala-nyala gitu ya tentang Tuhan, dan buat kita jadi sukacita. Tuhan tuh keren banget ya. Makanya ada waktu-waktunya kan kita dengerin tentang kesaksian, dan kesaksian itu dipakai Tuhan untuk memberitakan dahsyat ya Tuhan, kebesarannya Tuhan. Jadi kesaksian itu fokusnya untuk kebesaran Tuhan. Nggak apa-apa kalau kita ceritain, saya dulu tuh ya emang bego banget sih, saya juga nggak tahu ya kenapa saya bisa nyemplung ke dunia misalnya narkoba. Waktu itu saya nggak tahu ya, saya masih naif banget, kata teman saya itu bisa bikin happy apa segala macam. Tapi ketika saya coba, ngerasa sih happy, tapi cuma sebentar gitu ya. Saya kira akan selalu happy sama lamanya gitu kan. Ternyata saya perlu lagi untuk bikin saya happy lah. Berarti itu nggak bikin saya happy dong. Dan ketika kita ceritakan hal itu gitu ya, kesaksian-kesaksian orang yang dilepaskan dari ketergantungannya, dilepaskan dari masa lalunya, dilepaskan dari traumanya, kita bersukacita juga. Kita bukan iri Tuhan telah tolong mereka, kita malah ikutan seneng karena Tuhan telah menunjukkan kebesarannya kepada orang itu, dan orang itu akhirnya percaya bahwa Tuhan itu benar-benar besar gitu ya, tidak terduga. Dan orang itu melihat sendiri gitu ya, Tuhan itu nyata. Ya benar, Tuhan itu bekerja kepada masing-masing orang dengan caranya masing-masing gitu ya. Ada yang Tuhan tunjukkan cara-cara yang halus, tapi ada yang harus Tuhan tunjukkan cara-cara yang bukan kasar sih, tapi ketegasannya. Ketegasannya gitu ya. Itu tuh buat kita kayak, oh menarik ya, cara-cara Tuhan itu bagi tiap-tiap orang tuh beda-beda, tergantung dari orang-orangnya. Ya karena balik lagi, kalau menurut saya Tuhan itu adalah hikmatnya itu di atas segala hikmat manusia ya. Caranya jalan di atas setiap jalan dan cara manusia. Sehingga mungkin bagi kita ya, menurut kita harusnya orang itu akan berubah kalau kita melakukan cara A, lalu Tuhan menunjukkan cara B gitu ya. Contohnya gini, saya dulu kira orang itu akan berubah kalau kita tekan dia, kalau kita menggunakan tongkat kekuasaan kita gitu kan. Kalau kita mau tekan dia, kita kasih ketegasan buat dia akan berubah. Tapi saya mau tanya, kalau kita tekan seseorang, perubahannya tuh sifatnya cuma sementara. Kalau di depan kita doang dia berubah. Kalau dalam di hadapan publik aja, di hadapan umum, orang bisa berubah. Tapi kan kita nggak tahu perubahan itu sementara atau kekal. Perubahan itu berdasarkan inisiatifnya atau cuma karena tekanan, atau cuma karena kata orang, bukan dari kesadarannya gitu ya. Jadi saya tuh belajar bahwa cara Tuhan tuh unik banget. Saya kira harus selalu pakai tongkat kekuasaan untuk mengubah orang. Tapi pada akhirnya saya melihat dari kitab Amsal itu ya, teguran yang diberikan dengan bahasa yang sangat halus tuh bisa juga menyentuh orang dan mengubahkan hati orang gitu ya. Jadi saya takjub sama cara-cara Tuhan. Saya kira saya harus melakukan sesuatu untuk mengubah orang itu. Tapi ternyata Tuhan punya cara sendiri untuk menyentuh hati orang itu dan berubah dalam semalam. Orang bisa berubah dalam semalam. Iya, saya saksikan itu.
Itulah, kita nggak bisa ya membatasi pekerjaan Tuhan. Nah, menariknya adalah Daud bilang angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaannya Allah dan akan memberitakan keperkasaannya Allah. Saya tuh keinget sama Keluaran 7 ayat 1-5. Tentang apakah itu? Tentang bagaimana perkataan Allah kepada Musa, ya, pemilihan Allah kepada Musa dan Harun sebagai pemimpin bangsa Israel, bahwa nanti akhirnya ke depan gitu ya, bangsa Israel generasi demi generasi mereka akan menceritakan, ini loh pertolongannya Tuhan dari Mesir, ini loh keperkasaannya Tuhan melawan para pemimpin Mesir, ya kan, untuk mengeluarkan bangsa Israel supaya bangsa Israel bisa menjadi bangsa umat pilihannya. Jadi benar, angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan akan memberitakan keperkasaanmu. Kalau misalnya kita punya dari orang tua yang udah takut akan Tuhan dan mereka banyak ceritain perbuatannya Tuhan, kesaksian, pertolongannya Tuhan, bahkan mereka juga mengajar kita untuk takut akan Tuhan, itu bagus banget loh. Dan kita juga akhirnya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan. Dan kita juga rindu nih angkatan generasi selanjutnya juga mengetahui, bukan hanya mengingat, tapi mengetahui dan mengenal pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan mereka melanjutkan ke generasi yang selanjutnya. Dahsyat banget ya. Dahsyat banget. Kalau kita melihat perbuatan Tuhan itu tujuannya adalah supaya generasi-generasi dari bangsa Israel itu mengingat bahwa Tuhan yang besar, tangannya yang kuat itu membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir dan dari, yaitu ya, bangsa-bangsa lain yang memperbudak mereka. Ayat yang kelima. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan, kata Daud. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Jadi Daud bilang, semarak kemuliaanmu yang agung, kemuliaannya Tuhan yang agung itu, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu akan kunyanyikan. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang bukan cuma ajaib tapi dahsyat juga akan aku umumkan. Kebesaran Tuhan itu akan kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu, kebajikannya Tuhan akan dimasyurkan. Dan tentang keadilanmu mereka bersorak-sorai. Ini loh contohnya raja yang baik. Tadi di awal saya bilang ya, Mazmur 145 ini sebenarnya bicara ungkapan Daud yang menempatkan Allah sebagai rajanya. Dan kita akan melihat bahwa pribadi karakternya raja yang baik itu, yaitulah Allah itu. Kita lihat dari contohnya ya, raja-raja di Israel itu punya kelemahan, punya keterbatasan. Dan kita melihat di balik itu semuanya ada raja yang sempurna yang luar biasa, yaitu Allah. Jadi kita tadi baca ya, apa sih pribadinya Allah yang disebut sebagai raja oleh Daud. Dia adalah raja yang besar, kebesarannya nggak terduga, lalu keperkasaannya, ya dia adalah raja yang punya keperkasaan yang besar, kemuliaannya itu agung, perbuatan-perbuatannya itu ajaib dan dahsyat, lalu kebajikannya dan keadilannya itu membuat rakyatnya, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya itu bersorak-sorai. Jadi sekali lagi kalau kita baca Mazmur, kebahagiaan sejati umat Allah datangnya dari Allah. Termasuk kita, orang-orang yang percaya kepada Dia, orang-orang yang berharap kepada Dia. Kebahagiaan kita, kepuasan kita, harapan kita, keyakinan kita datangnya dari Allah. Bukan dari apa yang kita milikin di dunia ini dalam bentuk harta, tapi pribadi itu Allah. Allah yang jadi kepunyaan kita, gitu ya. Ayat yang ke-8. Tuhan itu pengasih dan penyayang,
panjang sabar dan besar kasih setianya. Amin. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Wow. Jadi kita tahu ya, ini tuh ayat ini kayaknya familiar, kita udah pernah dengar sebelumnya, bahwa Tuhan itu pengasih, Tuhan itu penyayang, Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu besar kasih setianya, Tuhan itu baik kepada, bukan cuma kepada beberapa orang, enggak, Tuhan itu baik kepada semua orang. Bahkan Tuhan itu juga penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kita kayak pernah dengar hal ini ya, dari mana ya ayat ini ya? Oke, saya bacain ya. Keluaran 34 ayat yang ke-6. Jadi ayat ini ada dengan latar belakang Musa itu lagi menerima ya dua loh yang baru, ya dua loh batu yang baru. Kenapa? Yang pertama udah patah, marah Musanya gitu kan, melihat ini nih bangsa Israel, ya ampun, gue lagi urusan sama Tuhan ya, nih bikin dua loh batu supaya untuk keuntungan, untuk kepentingan bangsa Israel, malah turun dari gunung. Bangsa Israel nggak sabar, bangsa Israelnya egois, bangsa Israelnya buru-buru gitu ya, ingin membuat Allah yang patung yang mereka mau anggap sebagai Allah mereka gitu. Jadi akhirnya Musa disuruh Tuhan untuk terima lagi dua loh batu yang baru yang isinya sama dengan yang sebelumnya. Keluaran 34 ayat 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya Musa dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya dan kasihnya dan setianya. Ia meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Ia mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya, dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Jadi kita belajar ya dari ayat ini, Tuhan yang pengasih, penyayang, panjang sabar, besar kasih setianya, baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijanjikannya. Ini tuh menceritakan ya, nggak cuma keputusannya aja yang baik dan benar, nggak cuma tindakannya aja yang baik dan benar, tapi juga pribadinya. Kita tuh bisa mengenal pribadi Tuhan ya dari keputusannya, dari rencananya, dari tindakannya. Daud sendiri paham, Musa sendiri paham ini loh, bangsa Israel yang tegar tengkuk, ampunilah kesalahan dan dosa kami. Jadi dengan tegar tengkuknya bangsa Israel, kita melihat bahwa Tuhan itu tetap baik, Tuhan itu pengasih dan penyayang, bahkan dibilang panjang sabar. Kalau kita mendalami makna kata gitu ya, kesabaran, bahkan kalau kita mau cari tahu makna kesabaran kan pasti nggak jauh-jauh dari Tuhan ya, bahwa kesabaran itu kalau dari bahasa Inggrisnya tuh long suffering long suffering gitu ya, penderitaan yang sangat panjang gitu ya. Itulah kita dapat mengerti makna arti sabar. Karena kalau nggak sabar, karena kalau cuma sedikit sabarnya berarti nggak sabar gitu ya. Berarti katanya kurang sabar. Nah tapi kalau kita lihat makna sabar itu, saya bacain ya yang kemarin saya temuin tentang kesabaran. Kemarin tuh saya lagi cari kata makna sabar itu.
Oke. Eh, eh. Oke. Jadi kalau dari KBBI sendiri, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sabar itu punya dua arti. Sabar bisa diartikan sebagai ketahanan menghadapi pencobaan. Maksudnya nggak mudah marah, nggak mudah putus asa, nggak mudah patah hati gitu ya. Yang kedua, sabar itu dianggap sebagai tenang, yang artinya nggak buru-buru mengikuti nafsu. Nafsu di sini banyak orang tuh salah artikan nafsu itu cuma nafsu seksual doang. Enggak. Nafsu tuh maknanya luas gitu ya. Nafsu udah pengen cepet-cepet pengen makan, pengen cepet-cepet bisa kelar kerjaan, pengen cepet-cepet dapetin keinginan kita gitu ya. Sabar itu paling banyak dianggap sebagai tindakan menunggu tanpa mengeluh. Ya kalau sabar nggak boleh ngeluh dong kan gitu ya kalau kita dengar. Sabar kek, ngeluh aja gitu ya. Tapi menurut saya anggapan itu kurang tepat. Karena sebenarnya kesabaran itu kompleks. Nah ini kuncinya. Kesabaran itu maknanya kompleks. Kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa ngerti makna kesabaran cuma dari satu sisi aja. Kenapa? Karena kesabaran itu berkaitan dengan nilai kebaikan lainnya. Artinya, di dalam kesabaran nggak cuma bicara tentang ketahanan, tapi juga belajar menanggung ketidaknyamanan. Belajar untuk nggak buru-buru, belajar untuk mengendalikan diri, belajar untuk rendah hati, belajar untuk murah hati. Jadi kalau ngomong sabar itu memang proses belajar seumur hidup, iya. Dan berita buruknya, orang sabar nggak selalu mendapatkan keuntungan. Tapi kalau kita belajar ya, kesabaran itu mencegah kesalahan-kesalahan besar. Kesabaran itu membantu kita mendapatkan kesempatan, mendapatkan peluang yang lebih baik di masa-masa mendatang. Emang sih itu masih masa depan ya, masih nanti hal yang akan datang. Tapi kalau kita belajar dari sekarang dan kita membiasakan diri kita untuk terbiasa dalam kesabaran, kita akan peroleh kok yang namanya kesempatan, keuntungan juga di masa depan. Ya, jadi semoga kita semuanya ya adalah orang-orang yang punya pemikiran jauh sampai ke depan. Orang-orang yang dewasa dalam bersikap, dan orang-orang yang tahu bagaimana cara mengendalikan diri, tahu yang benar, ya tahu bahwa oke, ini akan merugikan orang lain, ini akan menyesalkan orang lain. Oke, saya mau belajar sabar. Itu ya. Jadi pada akhirnya kalau misalnya kita mau mengerti makna panjang sabar itu, emang kita mau nggak mau kita harus kenal pribadinya Tuhan. Seperti mancing ya, yang membutuhkan kesabaran ya kak. Oke, iya ini doyan mancing ya. Saya sendiri tuh sebenarnya nggak tahu ya makna, maksudnya saya sendiri nggak pernah mancing ya, apalagi mancing keributan gitu. Tapi yang jelas bagi beberapa orang tuh memang sering bilang gitu kalau mancing itu katanya bisa melatih kesabaran gitu ya. Sabar itu nungguin cewek belanja. Oh iya. Sebenarnya mungkin lebih bebannya tuh lebih ini kali ya. Sabar itu ketika udah punya istri gitu kali ya. Ini mungkin ada yang udah berumah tangga gitu ya. Iya, sabar itu kita tunjukkan ketika kita udah masuk dalam rumah tangga. Itulah kesabaran yang sesungguhnya gitu ya. Kenapa? Karena kalau masa PDKT ya itu kan masih latihan gitu kan. Itu kan masih dalam rangka promosi kan. Tapi kalau udah masuk dalam rumah tangga ya beda lagi. Disitulah sesungguhnya peperangan itu gitu kan. Makanya saya ingat banget tahun 2000 berapa ya? 18 apa 19 gitu. Teman saya ada yang menikah dan karena kita teman-teman dekatnya, jadi kan kita pasti nontonin awal sampai akhir gitu ya acaranya. Jadi
gembala yang memberkati pernikahan itu bilang gini, jadi nanti setelah ada sesi salam tangan gitu ya, kalau nanti ada sesi udah bisa kita ketemu sama pengantin, kita jangan bilang selamat ya gitu kan, happy dong sekarang, atau selamat ya berbahagia, jangan, kata pendetanya. Kita harus bilangnya siap ya untuk berperang. Karena sesungguhnya ketika orang masuk dalam pernikahan itulah peperangan sesungguhnya gitu ya, bahwa baik suami istri itu akan menghadapi realita, akan menghadapi orang-orang sekitarnya gitu kan, akan menghadapi juga masa-masa yang akan terjadi gitu ya. Ya, jadi dari situ kita kayak ketawa aja ya, tapi bener juga sih, kita harusnya jangan bilang selamat ya udah bahagia, enggak, itu klise banget gitu. Selamat ya, kuat-kuat ya gitu. Bukan hobi kah hanya melihat yang belum didapat, tapi coba terus, pantang menyerah, siap, sabar belajar setiap hari, tapi cobaannya setiap saat kak, pasti harus bersabar. Iya, jadi ya namanya juga cobaan ya, pasti banyak, kalau dikit katanya cobain. Iya, tapi ada orang yang kita bilang cobain nih, malah dihabisin. Ya, itulah namanya teman, namanya juga teman gitu kan, kita nggak bisa marah. Oke, jadi saya mau ulang lagi, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang ya, bukan hanya beberapa, kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Dan itu membuat kita bisa melihat bahwa ini benar. Tuhan itu dalam keputusannya, dalam rencananya, dalam perbuatannya, dalam semua hal itu, juga termasuk pribadinya, dia adalah raja yang baik bagi kita. Karena saya lagi masuk ke kitab 1 Samuel ya, jadi saya baru ngeh juga tuh ketika bangsa Israel itu minta kan raja, dengan alasan ya dong supaya kita sama kayak bangsa lain gitu ya, supaya kita sama lah kayak bangsa-bangsa lain tuh punya raja yang mimpin mereka perang gitu kan. Tuh raja tuh kelihatan tuh raja siapa. Padahal sebenarnya rajanya bangsa Israel dari awal, pemimpinnya bangsa Israel dari awal ya cuma Tuhan gitu ya. Nah tapi bangsa Israel nggak mau, maunya dia raja yang adalah manusia gitu ya. Dan kalau semua bapak ibu ngeh, sebelum akhirnya Samuel bertemu dengan Samuel tuh udah kasih ini nih, gue jelasin ya hak-haknya raja nih. Nanti anak cucu lo, anak-anak lo, anak perempuan, anak laki lo, tanah lo, hasil dari jerih payah lo akan diambil, ini segala macem gitu. Dan ketika saya baca itu dalam perenungan saya, iya, kita tuh bangsa Israel tuh pengen punya pemimpin raja seperti bangsa lain, tapi mereka nggak tahu kelemahannya seperti apa ya kan. Tanggung jawab mereka ketika mereka punya raja akan seperti apa gitu kan, pengorbanan yang mereka akan berikan kepada raja itu seperti apa, dijelasin tuh sama Samuel. Dan baik lagi ketika kita melihat peristiwa demi peristiwa, kisah-kisah tentang raja itu, setiap raja punya kekurangan, setiap raja punya kelemahan, setiap raja punya kebodohan gitu ya. Tapi kalau kita tahu bahwa di atas semua raja-raja penguasa di dunia ada satu yang berkuasa, yaitu Allah yang Daud sebut sebagai raja. Pribadinya itu sempurna. Dia gak cuma baik bagi beberapa orang, oke nih orang-orang yang cakep ya, gue pasti berbuat baik sama lo pada. Oke nih orang-orang yang tahu diri, nih terima semua rahmat yang aku miliki. Enggak. Di sini dikatakan Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Nah sekarang aku tanya, apakah kita sudah mengalami nih pribadi Tuhan ini nih, karakter Tuhan ini? Kita pernah gak sih menyaksikan, kita pernah gak sih ngalamin bahwa Tuhan itu memang panjang sabar banget ya sama gue? Wah kalau bicara tentang sabar dalam hidup gue, yang paling sabar tuh ya cuma Tuhan. Karena Tuhan tuh tahu seberapa keras kepalanya saya, dan dia gak pernah menyerah dalam hidup saya. Tuhan tahu saya begitu bodoh, Tuhan tahu keterbatasan saya, Tuhan tahu sisi lemah saya, tapi Tuhan itu sabar untuk bersama dengan saya, menyertai hidup saya. Hari ini tuh kalau dibilang tentang kesabaran ya, saya sendiri tuh juga belajar. Iya,
kita akan mengenal, kita akan mengerti, kita akan mampu untuk menjadi sabar kalau kita kenal Allah yang pajak sabar itu. Jadi ketika saya nggak sabar, saya selalu mengingat, kalau Tuhan aja udah sabar sama saya, kenapa sih saya nggak mau sabar untuk orang lain? Kalau Tuhan udah baik buat saya, meskipun kadang saya nggak baik ya, saya nggak balas kebaikannya Tuhan dengan kebaikan, tapi Tuhan tetap baik sama saya. Kenapa saya nggak mau untuk melakukan hal yang sama kepada orang lain? Jadi kita yang udah menerima kasihnya, sayangnya Tuhan, kesabarannya Tuhan, kasih setianya Tuhan, kita bisa loh untuk akhirnya meneruskan semua kebaikan itu kepada orang lain, supaya orang lain tuh bisa mengalami apa yang kita alamin. Apa? Yaitu kasih, kesabaran, kasih setia, kasih karunia, rahmat gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian semua mau belajar tentang kesabaran, kita nggak bisa belajar kesabaran dari manusia, karena pasti ada keterbatasan ya. Meskipun sebenarnya bagus banget ada manusia yang paling sabar gitu ya. Kalau kita lihat misalnya ibu kita, atau bapak kita, atau kakak kita, adik kita gitu kan. Tapi sebenarnya sabar yang benar-benar sabar, dan itu adalah sabar yang sempurna, itu ya Tuhan sendiri. Oke, lanjut ya ayat yang ke-10. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, amin. Dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan, amin. Ya, inilah kerajaan Allah itu. Meskipun sebenarnya kalau kita mau dalamin kerajaan Allah itu kompleks ya. Mau lihat dari mana? Mau lihat dari sisi yang mana gitu ya. Mau lihat dari sudut pandang yang mana? Mau lihat dari kacamata yang mana nih gitu ya. Kerajaan Allah itu kompleks. Tapi kalau kita tahu bahwa kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang kekal, yang pada akhirnya meskipun sekarang kayak baru beberapa yang dibukakan, yang dinyatakan kepada kita orang percaya, tapi kelak kita akan melihat kerajaan Allah itu akan digenapi seutuhnya, dan kita akan bersama dengan Dia. Di dalam kisah Tuhan Yesus dari lahir hingga naik ke surga, itu semua sudah diajarkan, ajarkan semua Kak. Iya, tapi memang gini. Kalau kita lihat sebenarnya itu kerajaan Allah itu cukup kompleks ya, yang saya bahas di buku saya yang pertama ya kan. Jadi agak promosi nih. Buku saya yang berjudul Kerajaan yang Luar Biasa itu kan bahas dasar-dasar pengenalan ya tentang kerajaan Allah. Jadi kalau diperhatikan itu, kerajaan Allah itu nampaknya sudah ada kepastian awal mulai seperti apa. Tapi Alkitab bilang dari kekekalan sampai kekekalan gitu ya. Kerajaan Allah itu kata Yesus, kerajaan Allah sudah dekat. Tapi kalau kita lihat dari beberapa ayat yang lain, kerajaan Allah itu bukan hanya udah dekat, tapi udah ada di tengah-tengah kamu gitu kan. Jadi kalau saya bilang kerajaan Allah itu kompleks, kita perlu lihat dari berbagai sisi gitu ya. Kalau kita baca, ya itulah di buku pertama saya ya kan. Dan hari ini saya nggak mau bahas tentang kerajaan lebih dalam sebenarnya. Tapi kalau kita lihat bahwa dari Mazmur ini, semua yang dijadikan Tuhan, ya itu akan bersyukur kepada Tuhan. Orang-orang yang menerima kasihnya Tuhan itu akan memuji Tuhan. Ya kenapa? Ya karena kita udah terima kasihnya. Kesadaran itulah yang membuat kita mau untuk memuji Dia, mau untuk membicarakan, memberitakan keperkasaannya. Itu sebuah kesadaran, saya mau katakan. Kenapa? Karena gak semua orang yang menerima kasih Tuhan, yang menyaksikan perbuatannya Tuhan itu mengucap syukur. Sederhananya karena mereka gak sadar aja. Kalau mereka sadar, mereka akan mengucap syukur kok. Mereka akan memuji Tuhan, bahkan mereka akan mengasihi Tuhan sebagai
pribadi yang udah menciptakan mereka. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Amin. Karena gini, orang itu bisa lupa dengan perkataannya. Saya aja orangnya gampang lupa gitu kan. Jadi saya maklum kalau ada orang lupa gitu ya. Tapi saya sebel kalau ada orang udah janji dan dia lupa gitu ya. Makanya saya menghargai banget. Kalau saya bisa menepati janji saya, ya udah saya janji. Tapi kalau saya nggak bisa nepatin, saya tahu saya nggak akan bisa lakukan hal itu, saya nggak janji. Berarti itu ya, kita sebagai orang yang bertanggung jawab, kita terbiasa untuk melakukan yang terbaik. Kita selalu pengen untuk, bukan nyenengin orang, tapi kita pengen selalu mengusahakan yang terbaik buat apa yang kita lakukan. Dan kita tuh sebel banget kalau kayak, gue gak janji deh, daripada nanti kayak gue melakukannya cuma setengah hati ya kan, nanti hasilnya malah gak bagus gitu kan. Jadi saya sekarang tuh belajar jujur dari awal, mohon maaf ya, saya gak janji nih untuk ngelakuin hal itu, saya gak janji untuk bisa join, tapi kalau misalnya nanti ada waktunya saya akan usahakan, tapi kalau enggak jangan berharap lebih ya gitu. Jadi saya udah bilang dari awal, kalau misalnya ada orang-orang yang ikut dong acara kita, atau ayo dong rame ini, kita lagi ngumpul, atau misalnya ayo dong masuk dong ke grup kita. Saya sadar diri kalau saya tuh lagi banyak kesibukan, saya akan bilang bahwa saya nggak bisa join ya, mohon maaf lagi berhalangan gitu. Nah, dengan kita menyadari bahwa kita aja kadang suka lupa dengan perkataan kita, orang lain bisa ngomong A jadinya malah B gitu ya, tapi nggak dengan Tuhan. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya. Tuhan katakan itu sekarang, Tuhan berikan janjinya kepada kita. Ya, sama seperti yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel di zaman dahulu gitu ya. Tuhan tuh gak pernah lupa. Bahkan Tuhan sendiri kok yang mengingatkan umatnya, ini loh, saya udah janji kepada nenek moyang kamu, kepada Abraham, Ishak, Yakub gitu ya. Jadi termasuk sekarang gitu ya, kita nih orang-orang percaya yang akhirnya dapetin berkatnya Tuhan itu. Dari awal Tuhan udah merencanakan kok, Tuhan udah punya kehendaknya bagi kita gitu ya. Dan sekarang kita baru menerimanya. Dan itu sebagai suatu bukti bahwa Tuhan itu gak pernah keliru, Tuhan gak pernah lupa. Ampun aku lupa anakku ini ya, belum aku kasih, ampun aku lupa loh, aku udah berjanji sama dia. Enggak. Saya juga akhirnya belajar ya, gini, kita kan mungkin gak semua orang punya orang tua gitu ya, tapi menurut saya orang tua itu sebenarnya menjadi salah satu gambaran Tuhan ya, pribadi Tuhan dalam lingkup terkecil manusia. Nah, jadi untuk anak-anak bisa mengenal Tuhan, mempercayai Tuhan ya pasti kan dari kehidupan, perilaku, perkataan orang tua, betul. Nah, tapi kenyataannya saya kira papa saya di dunia ini itu dapat menggambarkan Bapa di surga. Saya waktu itu naif banget ya. Saya waktu itu kayaknya terlalu egois banget untuk mengira bahwa papa saya tuh bisa mencerminkan Bapa di surga gitu kan. Ya akhirnya kecewa karena saya menemukan juga bahwa papa saya terbatas, papa saya punya kelemahan, papa saya juga masih dalam pembelajarannya kan menjadi seorang ayah. Tapi beda dengan Bapa di surga. Bapa di surga adalah Bapa yang baik, sempurna. Bapa yang tahu semua yang kita butuhkan, semua yang kita inginin. Dan gak cuma itu, Bapa juga memberikan yang terbaik bagi kita. Nah dari situlah saya belajar. Oh iya juga ya Tuhan. Sulit juga loh jadi orang tua gitu kan. Untuk mencerminkan karakter Tuhan itu, gak akan bisa sempurna gitu ya, menggambarkan, menceritakan, mengilustrasikan tentang Tuhan. Apalagi bapak gitu ya. Menjadi ayah, menjadi suami sendiri itu bebannya berat banget gitu ya. Makanya kalau kita melihat bahwa kalau menjadi kepala keluarga itu kan tanggung jawabnya berat banget, karena kalau anak salah, kalau anak menderita nyalahinnya ibu. Kalau ibunya ini kurang ini, nyalahinnya bapak nyalahin siapa? Nggak ada. Makanya saya tuh belajar banget, setiap pemimpin keluarga, yaitu para ayah gitu ya, para suami, mereka punya tanggung jawab, beban yang berat sekali
bahwa mereka harus, iya memang saya salah, meskipun bukan salahnya mereka gitu ya, tapi mereka harus mengakui, iya memang saya salah, ya memang itu kesalahan saya, meskipun itu bukan kesalahan mereka. Jadi itu yang membuat saya jadi merenung ya, Tuhan, Engkau sebagai Bapa daripada kami gitu ya, Bapa kami di surga menjadi Bapa daripada setiap kami nih anak-anaknya. Itu berat banget, beban banget gitu ya. Iya, meskipun dia nggak pernah ngerasa itu jadi beban ya, tapi waktu itu saya ngobrol sama salah satu mentor saya yang udah jadi kepala rumah tangga dan anaknya udah SD gitu ya. Dia bilang, ya ginilah jadi ayah sekaligus jadi suami, bebannya banyak banget gitu kan. tapi tapi menurut saya yang membuat para ayah, para suami ya, yang berada dalam Tuhan, mereka dapat dengan setia, dengan tekun menanggung segala beban itu karena mereka tahu mereka nggak tanggung beban itu sendiri. Karena pada akhirnya beban yang mereka tanggung sebagai ayah dan suami itu mereka bisa lemparkan itu kepada Bapa di sorga gitu ya. Karena Bapa di sorga adalah Bapa bagi kita semuanya gitu ya. Jadi dahsyatnya kalau kita ngeluh ke Bapa di sorga juga kayak, kebanyakan ngeluh lu, nggak tahu diri, nih gue ambilin nafas tuh, enggak, dia nggak kayak gitu. Dia adalah Bapa yang baik, dia dengerin segala keluh kesah kita, ratapan kita, dia tahu masalah kita, dan dia dengan setia gitu ya untuk membuktikan, menyertai kita dengan segala perkataannya, janjinya, firman itu nyata dalam hidup kita. Lalu Daud bilang Tuhan itu penuh kasih setia dalam perbuatannya. Ya, lewat semua perbuatannya kita mengenal Tuhan itu penuh kasih setia. Ayat yang ke-14 sih saya suka banget. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Jadi sepanjang saya lagi banyak baca kitab Mazmur ini, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang menderita. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang rendah hati. Tuhan itu dekat dengan orang-orang tertolak. Tuhan itu mendengar jeritan orang-orang yang tersiksa. Bahkan hari ini kita baca Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Daud bagikan hal ini karena Daud pernah ngalamin yang namanya jatuh. Daud pernah menjadi orang yang tertunduk, malu gitu ya. Tapi Daud melihat bahwa Tuhan yang menopang dia, Tuhan yang menegakkan dia. Sehingga kalau kita lihat dari satu Mazmur, Tuhan yang mengangkat kepala kita gitu ya, the lifter of my head, yang membuat kepala kita bisa tegak lagi untuk melihat ke depan, bukan tertunduk melihat ke bawah. Iya, Tuhan itu penopang bagi kita semuanya yang jatuh. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu semuanya yang pernah mengalami kegagalan, kesalahan, bahkan hal itu membuat kita trauma, sulit banget ya untuk maju nih. Karena saya udah pernah jatuh, saya layak gak ya? Saya mau katakan masih ada Tuhan yang menopang kita. Mungkin kayaknya masa lalu itu, aduh buruk banget ya, malu-maluin banget ya. Aduh kalau diingat-ingat tuh, pernah gak sih kita lagi tidur terus kayak, aduh malu banget, kenapa dulu kayak gitu, aduh kenapa dulu tuh ngomong kayak gitu gitu. Kadang-kadang tuh pikiran-pikiran kita tuh yang berisik itu tuh kadang-kadang kayak munculin trauma-trauma yang dulu gitu ya. Aduh kenapa bisa sebodoh itu ngapain dulu kayak gitu ya. Tapi sekali lagi kita perlu ingat bahwa Tuhan yang menegakkan kita, sehingga kita bisa menegakkan kepala kita dan kita bisa melanjutkan hidup. Ya, jadi ya ternyata yang membuat kita bisa tegak berdiri, yang membuat kita bisa terus tetap hidup, Tuhan. Ayat yang ke-15, mata sekalian orang menantikan engkau dan engkau pun memberi makanan pada waktunya. Engkau membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Amin. Ini adalah bukti penyertaan Tuhan ya, pemeliharaan Tuhan bagi setiap orang, bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan, orang-orang yang berharap sama Tuhan, Tuhan loh yang kasih mereka makanan pada waktunya. Tuhan juga yang memberikan dari tangannya segala yang kita butuhkan dan mengenyangkan segala yang hidup.
Saya sering bilang hal ini ya, bahwa kita perlu mengerti bahwa kita hidup karena Tuhan, bukan karena apa yang kita miliki. Saya katakan ini karena saya mengapresiasi kerja keras. Saya menghargai yang namanya jerih payah manusia. Tapi yang perlu kita ketahui adalah bagian kita bekerja. Hasil itu kita serahkan kepada Tuhan. Kenapa? Jadi waktu itu kan saya lagi bikin vlog ya di YouTube. Kalau misalnya ada yang mau bisa subscribe ya, namanya Kami Kostela juga. Dan saya lagi banyak yaitu bahasa hal sederhana ya dari vlog gitu kan. Nah, jadi waktu itu saya bicara tentang kalau nggak salah tentang uang. Uang menurut pandangan saya. Terus ada yang bilang kayak gini, menurut saya sih harusnya kalau kita kerjanya karena cari uang ya. Tapi kenyataannya, ini saya boleh berbagi pengalaman saya ya. Kalau misalnya ada lain yang nggak setuju atau beda pandangan nggak apa-apa. Tapi saya mau bagiin hal ini. Gini, kalau saya cuma kerja untuk mendapatkan uang, maka keuntungan saya dikit banget. Meskipun kerjaan kita tuh gajinya 2 digit gitu ya, tapi itu masih dikit porsinya. Kenapa? Karena sesungguhnya saya percaya dari pekerjaan tuh ada lebih banyak hal yang bisa kita dapatkan selain uang. Apa? Yang pertama, ketika saya kerja, saya dapetin namanya pengalaman. Kapan lagi nih gue kerja gitu kan sama orang ini. Gue ketemu sama orang-orang baru, gue tahu caranya ketika ngomong di depan publik, gue tahu gimana caranya ngajar, gue tahu gimana caranya bikin MOU, gue tahu gimana caranya bangun relasi, gue tahu gimana caranya bangun promosi sehingga orang mau terlibat dalam project gue gitu kan. Yang kedua adalah gue mendapatkan namanya networking. Meskipun sekarang networking itu nggak ngefek ya. Tapi sendiri tahu, oh ini cara bangun networking, oh ini toh pentingnya networking menurut orang-orang gitu ya. Bagus juga gitu ya untuk kita temenan sama siapa aja. Kayak saya nih, ketika saya akhirnya buka live TikTok ini ya, waktu awal-awal saya join live TikTok ini kan saya join sama beberapa penginjil memang ya, hamba Tuhan. Dan akhirnya saya mulai untuk bikin live sendiri gitu kan. Dan akhirnya mulai nih ketemu sama teman-teman semuanya. Ini ada DAP 41 udah mulai sering gitu kan. Ini Black Limited baru ya. Salam kenal ya. Betul Kak, manusia hanya berusaha untuk pencapaian dan hasil itu adalah pemberian Tuhan. Iya, betul. Terus juga ada Kak Jingga gitu ya. Kayak kemarin kenalan sama teman-teman semuanya yang dari ada yang dari gembala, ada yang dari apologet, ada yang dari penginjil gitu, ada yang dari pengajar, macam-macam yang ada. Nah, bagus nggak kita bisa kenalan dan temenan sama siapa aja? Bagus banget gitu ya. Tapi sekali lagi kita nggak bisa menggantungkan hidup kita dari networking ini. Karena pada akhirnya kita tahu bahwa yang cuma bisa kita gantungkan hidup kita ya cuma kepada Tuhan. Ya, jadi kalau menurut saya kalau kita cuma kerja untuk dapetin uang, menurut saya akhirnya kecewa gitu ya. Karena beberapa orang akhirnya mengorbankan kesehatan mentalnya, mengorbankan nilai dirinya, ya kan. Saya sendiri nggak bisa tuh, iya enggak, saya tuh nggak bisa di abu-abu. Dan kalau udah masuk ke dalam area circle yang abu-abu gitu ya, circle yang udah ngeblur, udah ngeburem gitu ya, wah saya tuh nggak bisa. Antara saya yang harus tetap dalam prinsip saya iya enggak, atau mending saya cabut gitu. Nah, saya tadi bicara ini karena yaitu apa yang kita cari dari kita bekerja, ya kan. Karena kalau kita cari uang kan nanti uang kita pakai habis juga kan. Contoh misalnya Julian Totan, halo, shalom. Jadi misalnya kayak ini, kita kerja buat dapetin uang. Tapi ketika udah tanggal 15 nih, penting masuk gitu kan. Udah ada nih gaji bulan ini. Tiba-tiba udah langsung minus kan, dipotong. Misalnya dipotong cicilan lah, dipotong kartu kredit lah, dipotong buat bayar orang tua, dipotong buat bayar adik sekolah gitu kan. Lah, sisanya 500.000 gitu kan. Cepet banget gitu kan untuk duit itu ada gitu ya. Saya bilang ini bukan karena saya anti uang gitu, enggak. Tapi maksud saya realitanya aja gitu ya. Kalau kita cuma bekerja untuk dapetin duit, menurut saya itu skalanya kecil banget gitu ya. Makanya kita bekerja pasti kita banyak dapetin hal selain cuma dapetin uang.
If I find myself desires which nothing in this world can satisfy. The only logical explanation is that I was made for another world. Ya, gajinya 10 koma. Ya, 10 harian langsung koma. Oh, gajinya 10 harian. Bagus dong. Gajinya 10 harian, nggak per bulan kan? Enggak Kak, saya part timer atau enggak saya ya itulah kerja apa dibilangnya sekarang freelancer gitu kan. Ya pokoknya apa yang bisa kita kerjakan ya. Sebenarnya bagian kita adalah kita bekerja selagi kita hidup gitu ya, sesuai dengan visinya Tuhan dalam hidup kita. Oh, Kak Jingga mengutip kutipannya C.S. Lewis. Ya, jadi Kak Jingga bilang kalau saya lagi mencari sebuah keinginan dalam hidup saya, nggak ada di dunia ini, nggak bisa untuk kasih kepuasan itu gitu ya. Mungkin ketika kita punya uang, ketika kita punya, gue udah mencapai digit segini nih di rekening gue, kita happy. Tapi happy cuma sebentar. Kita ngerasa puas, tapi puasnya sebentar. Terus nanti kayak, apalagi ya? Lah berarti kalau itu bukan puas dong. Karena lo kayak masih harus mengisi kepuasan lo itu. Harus ditambahin lagi biar lo puas lagi gitu ya. Jadi akhirnya katanya C.S. Lewis itu bahwa akhirnya sebuah penjelasan yang logik itu adalah ya gue nggak diciptakan buat dunia ini, karena dunia ini nggak bisa memuaskan kita. Iya, karena semua yang kita dapetin itu bisa hilang dalam waktu sekejap ya kan. Kita bisa sih senang sementara, tapi nanti 6 jam kemudian setelah dapetin misalnya dapet door prize, seneng banget loh gitu kan. Kemarin saya lihat di X ada yang dapat undian mobil itu listrik wuling, terus dia bilang guys siapa nih yang mau gitu kan, karena dia bilang aduh kayaknya gue nggak sanggup gitu kan, dia bilang. Mungkin happy ya, tapi setelah 6 bulan berlalu biasa aja. Iya happy emang, tapi kayak biasa aja gitu. Jadi senengnya harus ditambahin lagi biar seneng lagi gitu. Itulah sebenarnya natur manusia. Manusia selalu pengen kepuasannya itu bisa dipuaskan dengan permanen dan progresif. Kenyataannya di dunia ini gak ada yang permanen dan progresif. Maksudnya gak ada satu benda atau satu orang pun yang dapat membuat kita puas dan sifatnya progresif terus bertambah, nilainya nggak ada. Kalau kita pakai terus pasti nilainya berkurang.